Anies Baswedan bukan tipe pemimpin yang suka pencitraan, sehingga banyak karya-karyanya yang sepi dan tidak terpublikasi. Mereka yang berada di luar Anies lebih suka mencari-cari kekurangan dan kelemahan. Mereka bahkan sengaja menutup mata atas keberhasilan dan karya-karya Anies. Tetapi sebagai warga Jakarta, tentu tidak bisa dibodohi. Mereka bisa merasakan dan melihat sendiri bagaimana era kepemimpinan Anies kala itu. Dirasain pertama dari fasilitas umumnya semakin banyak, terus tempat-tempatnya juga semakin tertata, semakin rapi, lingkungannya juga semakin bersih, udah gitu juga kemasyarakatannya dari religinya juga dapat. Jadi dari 2 tahun kepemimpinan Bapak Anies itu luar biasa. Sebenarnya Jakarta udah lebih baik ya menurut saya, dan mungkin emang beberapa hal harus dikembangin lagi untuk bisa lebih maksimal. Dan sekarang kan kepemimpinannya juga udah di bawah Presiden Jokowi, jadi saya percaya Pak Anies bisa memperbaiki Jakarta lebih baik lagi. Dari segi infrastruktur ya, sudah banyak yang berubah sih. Meskipun ada beberapa program yang masih ada perbaikan ya gitu. Kita sebagai warga, terutama saya sebagai warga Jakarta sih, dampak sisi positifnya kerasa gitu. Yang langsung kerasa nih sama Mas apa? Yang langsung kerasa sih soal ini, penataan di jalur protokol Jenderal Sudirman Tamrin inilah. Tentang Sudetan Ciliwung, mereka cenderung mencibir. Bahkan Anies dipandang tidak punya peran sama sekali. Hanya Heru Budi yang selalu dielu-elukan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Jadi Sodetan Ciliwung itu mandek bertahun-tahun. Ketika saya mulai bertugas di 2017, proyek itu nggak ada statusnya, berhenti. Kemudian saya datang ke kampung Bidara Cina. Pada waktu itu semua bilang jangan Pak, datang ke sana warga itu marah sama Pemprov. Enggak, saya mau datang ketemu. Saya datang jam 10 malam Bang. Hanya berdua, saya dengan satu orang staf. Ketemu dengan seluruh warga di sana. Wih, marah semua warga itu pada pemerintah. A, B, C, D, F, G. Saya bilang saya mau bicara di sini, mau bicara solusi. Percaya, kita mau bicara satu-satu sampai akhirnya proses pengukuran tanah bisa dilakukan. Sampai akhirnya proses pembebasan lahan bisa dilakukan. Itu terjadi Bang, ketika saya bertugas. Dan saya bicara dengan warga. Saya mendatangi warga. Sebelumnya kalau lurah datang sama datang disambut pakai parang Bang. Boleh dicek gitu. Dan ketika saya datang mereka nggak sambut dengan parang. Mereka terima gubernur mau datang, ketemu. Saya nggak bawa aparat sama sekali, cuma berdua. Proses itu kemudian berjalan. Dari situlah kemudian mulai pembangunan itu bisa dilaksanakan. Bahkan ada gugatan-gugatan di pengadilan yang kemudian saya sampaikan kita nggak usah banding. Itu bukan hanya kasus di sini Bang, beberapa kasus lain nggak usah banding. Supaya proyek-proyek kita bisa jalan. Nah, ketika saya selesai bertugas di bulan Oktober 2022, Sodetan Ciliwung sudah selesai 50%. Itu fakta Bang. Gak mungkin bisa Sodetan Ciliwung selesai 50% kalau gak ada pembebasan lahan, gak ada proses bicara dengan warga, tidak ada proses pengukuran. Nah itu semua dikerjakan. Nah ini kan jenis pekerjaan sunyi Bang. Pekerjaan yang ramai itu kan peresmian Bang. Ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlihat itu dikerjakan. Tidak bisa kemudian mendadak setelah saya selesai dalam 2 bulan jadi. Ini simsalabim.